Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 9. Tapi yang akan kita bahas adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah saya rangkum dari keseluruhan kelas 7 SMPN 6 Gresik. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang apa fungsi ragam hias pada bahan tekstil. Nah, fungsi dari ragam hias pada bahan tekstil yaitu untuk menghias, memperindah, atau juga sebagai daya tarik dan nilai tambah dalam nilai jual suatu bahan tekstil. Itu maksud fungsi dari ragam hias pada bahan tekstil. Untuk selanjutnya, ini agak banyak. Apa saja teknik yang dapat digunakan dalam membuat ragam hias pada bahan tekstil? Untuk teknik dalam membuat ragam hias pada bahan tekstil ada 7 macam. Yang pertama, cetak saring atau biasa disebut sablon. Pengertiannya bisa kalian baca. Selanjutnya, batik. Yang ketiga, ini agak jarang mungkin untuk kalian dengar, macrame. Pengertiannya membuat struktur dengan menggunakan berbagai simpul atau ikatan atau seperti menyulam tapi menggunakan simpul atau ikatan-ikatan. Diikat seperti itu. Terus yang keempat, jahit. Kalian sudah sering mendengar apa kata jahit. Terus sulam atau bordir. Selanjutnya tenun dan tapestry. Dan yang terakhir, lukis. Nah, untuk materi kita hanya membahas 2 macam ragam hias ini karena keterbatasan waktu. Kalau kita membahas semua, mungkin setahun juga belum selesai. Tuh, kalau kalian ingin memperdalam, silakan kalian perdalami sendiri. Karena di sekolahan tidak mungkin kita untuk menyampaikan semuanya. Oke, selanjutnya, apa saja macam-macam kain tekstil beserta kelebihan dan kekurangannya. Untuk macam-macam kain tekstil ini ada banyak. Gak cuman banyak, tapi banyak. Cuman kita akan mungkin sekitar 7 macam yang akan saya sebutkan nanti. Dan untuk contohnya mungkin kurang jelas, bisa kalian cari sendiri di internet. Yang pertama, rayon. Kelebihan dari bahan rayon sangat nyaman dan cocok dipakai ketika cuaca panas, ketika sifatnya yang adem atau dingin, dan mempunyai kemampuan yang baik dalam menyerap keringat. Selain itu, bahan ini juga cocok untuk dipakai sehari-hari karena kesannya yang casual. Namun kekurangannya, bahan ini mudah kusut dan terkadang luntur saat dicuci. Terus jika digunakan terlalu lama, bahan rayon juga menimbulkan bau tidak sedap karena menyerap keringat. Kemampuannya dalam menyerap keringat. Tuh. Selanjutnya yang kedua, sutra. Kelebihan kain sutra merupakan bahan yang nyaman untuk digunakan karena bahannya yang dingin dan lembut, serta bahan sutra cocok digunakan sehari-hari ataupun ke pesta. Kekurangannya sama kayak tadi, mudah kusut, mudah luntur, dan kalau sutra ini butuh perawatan yang khusus agar tahan lama karena bahan sutra yang terbuat dari jaring ulat. Selanjutnya, katun. Kelebihan bahan katun yaitu tetap nyaman digunakan walau cuaca panas karena mudah menyerap keringat. Terus bahannya tidak mudah kusut, tidak berbulu, dan tidak mudah luntur. Kekurangannya, bahannya ini tebal kalau katun,
sehingga ketika kalian menjemur itu akan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya polyester. Bahan polyester ini cocok digunakan dimanapun. Selain itu bahan ini juga mudah kusut dan memerlukan perawatan khusus. Dan kekurangannya, kemampuan dalam menyerap keringat sangat buruk sehingga tidak cocok bila digunakan saat cuaca panas atau untuk kamu yang mempunyai keringat berlebih, ini kurang cocok. Terus lira atau spandek. Kelebihan bahan spandek ini memiliki kemampuan dalam menyerap keringat yang sangat baik sehingga tetap nyaman untuk digunakan di saat cuaca panas. Kekurangannya, bahan ini mudah melar jika dicuci dengan cara yang kurang benar. Teksturnya yang sangat elastis membuat bahan ini mudah sekali membentuk lekuk tubuh. Nah, ini kalau yang perempuan kalau bisa jangan pakai spandek. Terus kalau laki-laki nggak masalah pakai spandek, tapi kalau yang perutnya perlu dikondisikan kalau bisa jangan juga. Dan untuk Islam karena tidak menyarankan menggunakan pakaian yang dapat membentuk lekuk tubuh, kalau bisa ya tolong dihindari untuk kain spandek ini. Selanjutnya kaos. Kelebihan kaos merupakan salah satu bahan yang nyaman digunakan sehari-hari di cuaca panas. Bahan ini juga dibentuk menjadi beragam model, mudah dibentuk untuk menjadi beragam model dan tidak luntur saat dicuci. Kekurangannya, bahan kaos mudah melar saat dicuci berulang kali. Misalnya jersey. Kelebihan bahan jersey memiliki tekstur lembut dan ringan sehingga sangat nyaman dipakai serta memberi kesan jatuh saat dipakai. Kekurangannya, sifat bahannya yang menyerap keringat. Karena sifat bahannya yang menyerap keringat, jadi mudah bau dan mudah menempel di tubuh dan sulit untuk dihilangkan kalau sudah membekas bekas keringatnya itu. Selanjutnya sifon. Bahan sifon memberikan kesan elegan bagi orang yang memakainya sehingga cocok untuk digunakan di acara-acara semi formal atau formal. Kekurangannya, bahan ini tidak cocok digunakan saat cuaca panas karena tidak dapat menyerap lebih ke kurang bisa menyerap keringat dan mudah kusam. Terus selanjutnya fofle. Kelebihan bahannya halus, lembut, sehingga sangat nyaman dipakai dan cocok digunakan pada siang hari. Kekurangannya, sulit untuk dibentuk karena jenis bahan yang tidak lentur. Tuh jenis-jenis kain dan masih banyak lagi jenis-jenis kain. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis tenun? Ini hanya sedikit. Tenun lurik, tenun ulos, tenun sumba, tenun gerincing, tenun toraja, tenun ikat troso. Ini hanya 6 dari banyak yang ada di Indonesia. Dan jenis tenun sendiri nggak cuma di Indonesia, ada juga di berbagai macam negara. Jadi untuk jenis tenun tidak dapat saya sebutkan semua. Namun ini hanya 6 contoh dan tidak saya jelaskan juga berasal dari mana, bentuknya ini hanya bentuk gambar, terus cara membuatnya itu nggak saya sebutkan karena waktunya yang terbatas, mungkin kapan-kapan atau ketika kita ketemu di sekolah akan
kita bahas kalau ingat. Oke. Selanjutnya, batik nasional itu terdapat di daerah mana saja, mengingat banyak sekali batik-batik yang beredar di daerah-daerah. Nah, untuk kalian tahu, batik nasional itu bukan satu jenis batik, tapi yang dimaksud dengan batik nasional adalah seluruh model atau jenis motif batik yang ada di Indonesia. Jadi kalian ingat-ingat di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah atau daerah Indonesia. Jadi batik nasional itu berasal dari daerah mana? Tidak ada, karena semua yang berasal dari batik Indonesia adalah batik nasional. Seperti itu. Oke, jadi bukan berasal dari beberapa daerah saja, bukan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, apakah untuk membuat batik harus di kain mori atau apa tidak? Nah, jawabannya untuk membuat batik tidak harus di kain mori. Pada zaman sekarang, batik itu banyak jenisnya. Terus banyak juga jenis kain yang digunakan. Contoh, ada yang menggunakan kain mori, ada juga yang menggunakan kain sutra. Bahkan ada, dan saya juga dulu pernah punya kaos, tapi gambarnya itu batik. Untuk sekarang saya sudah jarang melihat kaos gambar batik, dan itu batik printing. Cuman di bahan kaos itu. Jadi untuk membuat batik tidak harus di kain mori, bisa di berbagai macam jenis kain. Selanjutnya, teknik yang memiliki nilai paling tinggi dalam membatik adalah teknik. Nah, ini nanti juga akan kita bahas lebih agak lengkap. Teknik membatik yang paling tinggi nilainya adalah batik canting tulis, karena jenis batik canting tulis ini lebih eksklusif karena motif batik dengan menggunakan teknik canting tulis ini memerlukan waktu yang lama dan motifnya yang berbeda-beda dari setiap pembatikan. Jadi walaupun orangnya sama, ketika membatik dengan motif yang sama pasti ada yang membedakan. Itu untuk teknik canting tulis. Makanya nilai paling tinggi, nilai jualnya atau harganya paling tinggi itu teknik canting tulis. Terus selanjutnya, ini sama kayak tadi. Kelanjutannya, apa kelebihan dan kekurangan teknik membatik menggunakan canting tulis? Yang pertama, ini kelebihannya ada 5, terus kekurangannya hanya 1. Kelebihannya, proses pembuatan batik dikerjakan oleh tangan-tangan kreatif dan bisa menghasilkan karya seni alami yang tidak disamakan dengan hasil cap maupun printing. Jadi, maksudnya pembuatan batik tulis ini tidak dilakukan oleh sembarangan orang, karena tidak semua orang bisa membuat motif batik. Dan untuk membuat proses pembuatannya ini tidak seperti cap ataupun printing yang bisa membuat beratus-ratus meter kain dalam waktu 1 bulan. Kalau canting tulis mungkin dalam 1 bulan hanya bisa membuat mentok, kalau orangnya udah ahli paling sekitar 10 meteran untuk yang cap printing, dan itu motifnya pasti berbeda walaupun dalam satu kain. Kalau yang cap atau printing dalam 100 meter pun masih bisa sama, bahkan 1 kilometer tetap bisa sama. Itu untuk yang cap atau printing. Kalau yang canting tulis itu akan berbeda motifnya.
Yang kedua, kain yang digunakan untuk membuat batik tulis juga berbeda dengan batik cap maupun batik printing, karena bahan yang dipakai lebih berkualitas dibanding printing dan cap, karena harganya yang lebih mahal kalau banting tulis, jadi jenis kainnya juga kain yang bagus. Oke, nah, yang ketiga, kualitas tinta yang digunakan juga lebih bagus dibandingkan printing dan cap. Terus selanjutnya, batik tulis juga merupakan produk yang sangat istimewa kualitasnya, yang tidak mudah luntur jika dicuci, dan warna yang sangat pakem, serta motifnya jarang ada yang menyamai. Yang kelima, warnanya semakin lama bukan semakin pudar, melainkan semakin terlihat jelas, kebalikan dari jenis-jenis batik yang lain. Cuman kekurangannya hanya batik tulis proses pembuatannya itu lama dan bahkan membutuhkan waktu sekitar 3-4 minggu untuk satu pakaian jadi. Oke, selanjutnya yang terakhir, apa perbedaan antara batik ceplok dan batik kawung? Untuk batik ceplok dan batik kawung, ada beberapa masyarakat atau warga Indonesia, ya lebih enak kita sebut masyarakat, yang menyamakan dan ada juga yang membedakan. Cuman pada dasarnya perbedaan antara batik ceplok dan batik kawung ini tidak terlalu mencolok. Hanya yang membedakan adalah batik ceplok lebih menonjolkan bentuk geometris, sedangkan batik kawung itu tidak. Cuma dari beberapa yang saya baca di internet pun, batik kawung itu memasukkan batik ceplok dalam motifnya. Dan perbedaan yang paling signifikan, yang paling jauh adalah inspirasi dari motifnya. Tuh, kalau batik ceplok inspirasinya adalah bentuk geometris, sedangkan batik kawung inspirasinya dari bentuk buah kawung atau buah aren. Nah, hanya itu yang paling membedakan. Cuman kalau dilihat juga mirip, karena batik kawung itu memasukkan batik ceplok, beberapa model batik ceplok di dalamnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan kalian memahami. Dan untuk pertemuan selanjutnya, persiapkan buku gambar dan pewarna untuk membuat batik. Jadi motif batik, untuk motif batiknya terserah kalian mau membuat motif batik yang apa. Tapi kalau bisa yang paling mudah bagi kalian membuat motif batik seperti apa, bisa kalian contoh dari internet. Dan untuk kali ini, untuk minggu depan prakteknya di buku gambar. Diingat, membuat batik di buku gambar, jangan di kain, karena kalau kalian membuat batik di kain memerlukan waktu yang lama dan pekerjaan yang ekstra bagi kalian. Jadi mending waktu kalian untuk kalian gunakan istirahat atau mengerjakan tugas yang lain daripada mempersulit tugas ini, karena tugasnya hanya membuat batik sebisa kalian. Kalau bisa yang mudah-mudah. Tuh. Oke. Tapi itu untuk pertemuan besok, bukan pertemuan kali ini. Untuk sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.